dasar dalam bidang hadis, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi. Jadi ini nanti kita akan program, ya, target kita 12 kali pertemuan kitab ini bisa kita selesaikan, atau 6 bulan. Berarti kalau 12 kali pertemuan, satu kali pertemuan minimal kita bisa menyelesaikan 3 hadis. Dan harapannya nanti pada Bapak sekalian, setelah kita tiap kali pertemuan belajar, kemudian ada pengulangan di tempat kita masing-masing, terutama hadis-hadis yang disampaikan, maka lebih baik nanti bisa terhafal. Baik, adapun kitab yang kita kaji sebagaimana tadi kita sebutkan, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi, Arba'in An-Nawawiyah, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi ini adalah imam ahli sunnah di kalangan mazhab Syafi'i. Jadi insya Allah yang akan kita bahas adalah mazhabnya jumhur kaum muslimin yang ada di Indonesia, yang ada di negeri kita. Jadi mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam An-Nawawi ini adalah ulama yang menggabungkan antara fikih dan hadis, sehingga banyak karya-karya Imam An-Nawawi ini dalam bidang fikih dan juga dalam bidang hadis. Dalam bidang fikih kita melihat ada kitab Syarhul Muhadzab Al-Imam An-Nawawi, kemudian dilanjutkan kembali oleh muridnya. Jadi Al-Imam An-Nawawi mensyarah kitab Al-Muhadzab. Kemudian juga dalam bidang hadis banyak beliau menulis kitab, di antara kitab Arba'in An-Nawawi. Jadi itu sekilas tentang biografi Imam Nawawi. Jika ingin melihat lebih detail, maka kita bisa melihatnya di Google, di internet, insya Allah bisa kita dapati. Ya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyingkat waktu, ya, karena waktu kita dari maghrib ke isya, untuk menghindari kejenuhan, karena di antara adab menuntut ilmu itu apabila terlalu lama dia bisa mendatangkan kejenuhan dan bisa menghilangkan ilmu yang telah didengar dan kita pelajari. Kita mulai al-hadithul awal, hadis yang pertama, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ini Umar bin Khattab, atau yang disebut juga dengan kunyah Abu Hafsah atau Abi Hafsin, yaitu bapaknya Hafsah, dan Hafsah adalah salah satu daripada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau langsung mendengar, artinya sahabat Umar bin Khattab tidak melalui orang lain, tapi dia langsung mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap seseorang manawa, tergantung apa yang dia niatkan. Dalam terjemahan yang lain disebutkan wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk urusan dunia yang akan dia dapatkan,
awimra'atin yankihuha, atau wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan. Artinya apabila dia menginginkan dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Apabila dia meniatkan untuk wanita yang hendak dia nikahi, maka dia akan mendapatkan wanita yang hendak dia nikahi. Rawahu Imam al-Muhadditsina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Hushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma ashahul kutubi al-musannafah. Di hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, yaitu disebutkan dengan Imam Al-Bukhari. Kemudian Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Hushairi An-Naisaburi, akan disebut juga Al-Imam Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan derajat hadis ini gharib. Dalam ilmu hadis innamal a'malu binniyat, hadis ini hadis gharib. Apa itu hadis gharib? Hadis gharib adalah hadis yang di setiap tabaqah periwayatan hadis itu satu orang. Ya, setiap tabaqah periwayatan hadis itu hanya satu orang. Maka para ulama menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis gharib. Jadi tidak ada sahabat yang lain yang mendengar hadis ini melainkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi itu makna hadis gharib. Ada hadis yang di setiap tabaqah 2 atau lebih sampai 3 akan disebut juga dengan hadis. Ada hadis ajiz. Kemudian 3 ke atas disebut dengan hadis masyhur. Kemudian apabila sudah jamaah banyak, maka disebut dengan hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir itu sudah adatnya sudah sampai 10 atau banyak sahabat, itu disebut dengan hadis mutawatir. Jika setiap tabaqahnya hanya 2 sampai 3, maka disebut hadis ajiz. Jika 3 sampai mendekati 10 disebut dengan hadis masyhur. Hadis gharib yang sahih itu bisa dijadikan hujjah. Karena hadis gharib ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Dan ini termasuk hadis gharib yang sahih. Hadis gharib juga disebut dengan hadis ahad. Jadi kalau Bapak sekalian mendapati bacaan bahwasanya hadis ini hadis ahad, maka yang dimaksud juga hadis itu gharib. Jadi hadis ahad adalah hadis gharib. Dan hadis ahad atau hadis gharib manakala dia sahih, maka dia boleh dijadikan hujjah dalam bidang hukum, juga dalam bidang akidah. Hanya saja ada sebagian kelompok di kalangan kaum muslimin yang menolak berhujjah dengan hadis ahad atau hadis gharib. Di antaranya dari kalangan Hizbut Tahrir, mereka menolak menggunakan hadis ahad. Wallahu taala a'lam bishawab.